Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Sarman, Kepala Sekolah SDN Nomor 1 Batam Kota. Nah, di sini saya mencoba membuat informasi tentang kenapa kurikulum itu harus berubah. Nah, alhamdulillah untuk diketahui bahwa di SD kami Nomor 1 sudah melaksanakan perubahan kurikulum itu yang kita kenal dengan kurikulum Merdeka. Untuk lebih lanjut, sedikit barangkali bagaimana kurikulum itu berubah dan apa faktornya. Nah, tentu sedikit saya mengajak pada rekan-rekan guru dan juga para orang tua untuk mengetahui terlebih dulu tentang apa itu kurikulum. Nah, kalau kita coba menelaah tentang kurikulum adalah seperangkat ajar yang harus kita siapkan untuk siswa kita yang sudah dilegalitaskan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan. Nah, semua itu merupakan acuan bagi kita, bagi seorang guru untuk memberikan informasi atau bahan pembelajaran kepada siswa kita. Itulah yang dinamakan kurikulum. Nah, kita sudah banyak mengenal kurikulum ini. Ada kita kenal dengan kurikulum 76, kemudian kurikulum KBK, kemudian kurikulum K13, dan kurikulum saat ini yang dinamakan kurikulum Merdeka. Kenapa sih kurikulum itu berubah? Nah, tentu banyak faktor yang harus kita perhatikan. Namun jangan lupa Bapak Ibu, kita harus juga mengenal tentang prinsip-prinsip kurikulum itu. Nah, kita ketahui prinsip kurikulum itu yang pertama relevansi, bahwa setiap kurikulum itu ada relevansinya dengan tujuan yang ingin kita capai, baik dari segi kemampuan siswa, indikator yang diharapkan, kemudian evaluasi yang kita raih. Nah, itu harus relevansi. Yang kedua adalah fleksibel. Nah, fleksibel dalam arti menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, tentu kita ingat di zaman kita dahulu, dunia kita ini belum begitu canggih teknologinya. Saya masih ingat lah, waktu saya di SD, gurunya belum banyak menggunakan media pembelajaran, hanya bersifat yang ada di lingkungan sekolah. Contoh, ketika kita belajar matematika, kita guru diajak dulu menggunakan lidi. Nah, kalau saat ini lidi dipakai, mungkin kita cocok lagi dengan perkembangan zaman. Nah, tentulah di situ kita sebagai guru harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena saat ini sudah canggih alat teknologi yang kita gunakan. Banyak media-media yang bisa menunjang di dalam PBM. Yang ketiga adalah kontinuitas. Nah, bahwa kurikulum itu secara kontinu, secara berkesinambungan, ya sifatnya kontinu, selalu menyesuaikan dan mengarah kepada yang lebih baik. Itu adalah prinsip dari sebuah kurikulum. Kemudian yang keempat adalah efisien. Nah, dalam arti efisien ini bagaimana mengembangkan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber lainnya. Nah, itu harus efisien supaya tidak banyak menyita waktu dan juga menyita biaya. Kemudian yang kelima, prinsip efektivitas. Nah, prinsip efektivitas itu juga ya di dalam kurikulum harus menyesuaikan efektivitasnya. Dalam arti pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitas harus menjabarkan dari isi atau materi esensial yang ada dalam kurikulum. Itulah prinsip-prinsip kurikulum. Kemudian, mengapa kurikulum itu harus berubah? Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui dan para insan-insan guru yang ada di seluruh Indonesia, khususnya bagi rekan-rekan kita yang mengajar. Yang pertama, mengapa kurikulum harus berubah? Agar relevansi dengan perkembangan zaman. Nah, relevansi dengan perkembangan zaman, tentu zaman kita dengan zaman saat ini tentu jauh berubah. Nah, tentu seorang guru harus juga bisa mengikutkan perkembangan zaman. Kalau guru mungkin, kalau dulu guru-guru kita banyak yang tidak melek dengan teknologi. Kita dulu belum ada punya HP, kemudian HP Android, kemudian dulu belum punya laptop dan belum punya komputer. Nah, waktu itu memang saya akui
Saya zaman lahir tahun 70-an, tentu saya sudah banyak mengalami merasakan perubahan kurikulum itu. Nah, jadi memang saya akui kurikulum itu harus ya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi pada Bapak Ibu, ayo kita ikuti perkembangan zaman, jangan kita kalah ya dengan waktu. Kita harus berpacu. Jadi pada kawan-kawan, ayo tetap belajar walaupun usia kita sudah senja, walaupun usianya sudah ya dikatakan 50 tahun ke atas, namun tetap semangat untuk belajar IT. Yang kedua, mengapa kurikulum itu berubah? Ya, supaya dapat memenuhi kebutuhan belajar. Nah, maksudnya apa? Nah, ketika anak kita dengan anak zaman dahulu dengan zaman kita itu juga jauh berubah. Kebutuhan-kebutuhan waktu itu dengan kita, yang anak kita sekarang jauh berubah. Contoh aja, anak umur kelas 1 SD sudah pandai menggunakan HP Android. Kalau kita dulu masih meraba-raba. Kenapa? Karena kita terlahir belum ada teknologi. Kalau sekarang anak kita sudah lahir, sudah kadang-kadang umur 4 tahun 5 tahun, sudah melek dengan teknologi. Nah, disinilah harus kita akui kebutuhan belajar itu memang menyesuaikan sifatnya. Ketika saat ini kebutuhan belajarnya sudah bisa mengadopsi dengan menggunakan bahan media internet, kita guru harus bisa mengikuti. Jangan mau kalah gitu. Kita guru juga harus lebih tahu, lebih pandai dari siswa kita. Jangan kita seorang guru tidak mau belajar, akhirnya nanti yang lebih pintar siswa. Nah, ini kan kacau kalau kita guru tidak mau belajar IT gitu. Nah, untuk itu ayo saya mengajak pada guru-guru, ayo jangan pesimis, optimis agar kita bisa belajar IT. Yang ketiga, yang agar dapat menyiapkan generasi ke depan adalah generasi yang visioner, supaya generasi-generasi yang berikut kita ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan impiannya. Inilah yang kita bimbing pada anak didik kita, supaya anak didik kita ke depan lebih leluasa untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Nah, di sini saya di SD 01 Batang Kota, alhamdulillah sudah 1 tahun saya mengajak guru-guru kita untuk melakukan perubahan di dalam pembelajaran. Contoh saat ini di dalam kurikulum Merdeka, kita sudah diajarkan atau sudah diminta bagaimana pembelajaran itu berpusat pada siswa, tidak lagi pembelajaran itu berpusat pada guru. Nah, maksudnya apa pembelajaran itu berpusat pada siswa? Artinya pembelajaran yang kita lakukan kepada siswa itu lebih dominan siswa yang lebih aktif. Nah, contoh ketika kita melaksanakan pelajaran IPA, nah itu harus kita imbangi dengan prakteknya. Jangan hanya narasi atau ceramah melulu gitu. Nah, kalau ceramah melulu atau kita doa yang menyampaikan itu masih sifatnya monoton, satu arah. Tapi di sini lebih dituntut guru lebih berperan sebagai fasilitator, artinya memberikan leluasan kepada siswa untuk melaksanakan praktek sehingga nanti siswa yang menemukan hasil dari pengamatan mereka gitu. Inilah yang diharapkan, bagaimana guru-guru kita lebih ya proaktif untuk menggali informasi tentang implementasi kurikulum Merdeka. Barangkali itu aja dari saya. Ayo kita bersemangat untuk melakukan perubahan dalam arti mengikuti kurikulum yang terbaru, kurikulum Merdeka. Karena di dalam kurikulum Merdeka, anak lebih leluasa untuk menggali informasi tidak hanya dari kita, tapi dari berbagai informasi yang mereka dapatkan, ya bisa dari bahan internet, dari pustaka, atau dari pengalaman lingkungan sendiri. Inilah yang diharapkan dari kurikulum Merdeka. Dan juga kita guru tidak terpaku atau tidak terkaku dengan kurikulum yang ada dalam teks, tapi kita bisa menyesuaikan dalam lingkungan sendiri supaya nanti anak berkembang sesuai dengan kondisi alam yang dimana mereka berada. Demikian dari saya, terima kasih atas segala perhatian. Ayo kita semangat untuk mengikuti kurikulum Merdeka. Terima kasih.